Me and you, and together we will stay. Didn't you see the sign? Oh. Wanna go home? We'll be fine. We won't hit it. Just need a leap of faith. Who's that man? That's a little girl. Berkisah tentang seorang anak bernama Christopher Robin yang selalu menghabiskan waktunya untuk bermain dengan para teman bonekanya di sebuah hutan ajaib bernama Hundred Acre Wood. Hampir setiap hari Christopher datang ke sana melalui pintu kecil di bawah pohon besar yang berada di belakang rumahnya. Mereka semua selalu bermain dan menghabiskan waktu bersama. Akan tetapi suatu hari Christopher harus pergi dan meninggalkan mereka semua karena suatu hal. Sehari sebelum kepergian Christopher, teman-temannya yang bernama Winnie the Pooh, Piglet, Eeyore, Owl, Tiger, Rabbit, Kangga, dan anaknya Roo menyiapkan pesta perpisahan untuk Christopher. Beberapa menit kemudian Christopher datang melalui lubang di salah satu pohon di sana. Christopher pun lalu berpamitan pada seluruh temannya itu karena ia akan segera masuk ke dalam sekolah asrama di London dan tak bisa bermain bersama mereka lagi. Meski merasa sedih, mereka harus tetap melepaskan Christopher. Saat itu Christopher kecil berjanji tak akan pernah melupakan teman-temannya itu. Keesokan harinya, terlihat Christopher yang sedang mengemasi barang-barangnya dan akan segera pergi ke asrama. Setelah beberapa hari di asrama, tiba-tiba Christopher mendapatkan kabar duka dari sang ayah yang meninggal dunia. Dan setelah kepergian sang ayah, Christopher tumbuh menjadi seorang anak yang cenderung belajar daripada bermain. Seiring berjalannya waktu, Christopher Robin kini telah menjadi seorang pria parubaya yang telah berkeluarga dan penggila kerja. Ia bekerja di sebuah perusahaan koper yang membuat dirinya sangat sibuk, hingga memori akan hutan Hundred dan teman semasa kecilnya sirna secara perlahan. Bahkan dia jarang menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya di rumah. Dan semenjak kepergian Christopher, Pooh selalu menunggu Christopher di depan pintu tempat biasa Christopher datang. Suatu hari saat Christopher baru saja datang ke kantornya, anak dari bosnya yang bernama Giles mendatanginya dan mengeluhkan kendala keuangan di perusahaannya yang mengalami penurunan. Ia meminta Christopher akan segera menyelesaikan masalah ini karena ayahnya akan mengadakan rapat pada hari Senin. Awalnya Christopher menolak karena dia sudah berjanji pada istri dan putrinya akan berlibur ke kampung halamannya. Tetapi Giles terus saja mendesaknya dan akhirnya Christopher pun tak punya pilihan selain mengerjakan tugas itu. Dengan perasaan sedih, Christopher pun pulang dan menemui istrinya, Evelyn. Christopher menjelaskan tentang dirinya yang tak bisa ikut bersama mereka ke desa karena terhalang oleh pekerjaannya. Evelyn pun terlihat kecewa dengan Christopher yang tak pernah punya waktu untuk keluarganya. Kemudian Christopher mendatangi putrinya yang bernama Madeline. Terlihat Madeline sedang bermain dengan barang-barang milik ayahnya yang ia temukan di loteng. Melihat barang-barang itu seketika membuat Christopher teringat dengan teman-teman masa kecilnya. Tapi dia tak menghiraukannya. Kemudian Christopher menjelaskan tentang dirinya yang tak bisa ikut ke desa bersama mereka. Christopher menyuruh Madeline agar pergi bersama ibunya saja. Madeline pun terlihat kecewa dengan ayahnya karena tak pernah punya waktu untuk dirinya. Christopher kemudian mengatakan, "Aku harus bekerja untuk masa depan kita agar lebih baik. Impian itu tidak gratis, harus bekerja keras. Diam saja tak akan dapat apapun." Madeline pun mau mengerti tentang kondisi ayahnya saat ini. Keesokan harinya, istri dan putri Christopher pergi ke desa tanpa dirinya, karena ia masih harus menyelesaikan pekerjaannya di sana. Di sisi lain, Pooh terbangun dari tidurnya karena merasa lapar.
Po kemudian turun untuk mengambil madu, tapi sayang, persediaan madu miliknya telah habis, sehingga ia berniat meminta madu pada sahabat-sahabatnya. Saat keluar rumah, Po terkejut saat melihat suasana pagi itu yang penuh dengan kabut. Kemudian Po pergi ke rumah Pinglet, berharap dia menyimpan sebotol madu untuk dimakan. Tapi Pinglet tak ada di rumahnya. Begitu juga dengan teman-teman Po yang lainnya. Mereka semua menghilang dan Po tak tahu kemana semua teman-temannya itu pergi. Sampai akhirnya Po teringat akan sosok Christopher Robin. Po kemudian menatap sebuah pohon, di mana terdapat pintu kecil tempat masuk dan keluarnya Christopher dulu. Karena merasa sangat merindukan sosok Christopher dan ingin meminta bantuannya untuk mencari teman-temannya, Po pun ingin mencari Christopher di balik pintu tersebut dan berharap bisa bertemu lagi dengan teman kecilnya itu. Ia pun keluar dari pintu tersebut dan berada di sebuah taman dengan kursi panjang yang tepat berada di tengahnya. Po kemudian mencoba memanggil Christopher, tapi ia tak menemukan siapapun di sana. Karena merasa lelah, Po pun berbaring di kursi panjang itu. Di sisi lain, Christopher yang berjalan pulang setelah bekerja melihat tetangganya yang selalu mengajaknya untuk berjudi sedang mencari dirinya. Karena tak ingin meladeni tetangganya itu, ia pun memutuskan untuk bersembunyi di taman dekat rumahnya. Dan tanpa Christopher sadari, sahabatnya Po juga berada di sana. Ketika Christopher melihat Po, ia terkejut dan mengira dirinya stres karena terlalu banyak bekerja. Sampai akhirnya Christopher sadar itu memanglah Po, teman masa kecilnya dulu. Christopher menanyakan pada Po bagaimana dia bisa sampai ke London. Po mengatakan jika dia hanya memasuki pintu yang biasa dipakai oleh Christopher dulu. Christopher pun menjadi sangat bingung karena pintu tempat masuknya dulu berada di belakang rumah lamanya. Christopher kemudian membawa Po pulang ke rumahnya dan memberikannya sepiring madu. Christopher lalu bertanya pada Po, "Mengapa kau mencariku?" Po kemudian mengatakan jika dirinya rindu dengan Christopher dan ingin meminta bantuan untuk menemukan teman-temannya yang hilang. Tapi Christopher mengatakan jika dia tak bisa membantu Po karena dia sedang memiliki banyak pekerjaan. Po kemudian tertidur. Christopher yang melihat Po itu teringat tentang masa kecilnya dulu saat bermain bersama teman-temannya di hutan 100. Pagi harinya, Christopher terbangun karena mendengar suara gaduh dari dapur rumahnya. Dia pun turun dan mencari tahu. Ternyata suara itu berasal dari Po yang sedang mencari madu. Dan tanpa sengaja Po merusak perabotan yang ada di sana. Karena merasa kesal dengan tingkah Po, Christopher kemudian berniat mengembalikannya ke hutan 100. Mereka pun pergi menuju stasiun. Christopher menyuruh Po untuk menjadi boneka biasa agar tak ada yang mencurigai mereka. Christopher juga membelikan sebuah balon agar Po mau diam dan tak banyak bicara. Setelah berada di dalam kereta, terlihat Christopher yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ia menyuruh Po untuk bermain sendiri dan jangan mengganggunya. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya sampai di kampung halaman Christopher. Christopher lalu pergi ke rumah lamanya. Di sana, ia mengendap-endap agar tak ketahuan istri dan anaknya yang sedang berada di sana juga. Sesampainya di bawah pohon, Christopher menyuruh Po untuk masuk dan kembali ke hutan 100. Dengan perasaan sedih, Po pun masuk. Di saat Christopher akan pergi, ia tiba-tiba teringat akan masa kecilnya dan akhirnya ia memutuskan untuk menyusul Po ke hutan 100. Saat ia sampai ke hutan 100, alangkah terkejutnya Christopher dengan keadaan hutan yang dipenuhi oleh kabut dan tampak menyeramkan. Mereka berdua kemudian mencari keberadaan teman-teman bonekanya yang hilang. Di tengah tebalnya kabut, mereka tak bisa menemukan jalan yang benar. Sehingga Christopher pun mengeluarkan sebuah kompas
dan menyuruh Po untuk mengikuti jarum kompas tersebut. Shall we follow this very Setelah berjalan cukup lama, Christopher pun bertanya pada Po apakah dia mengikuti petunjuk dari kompas tersebut. Po kemudian menjawab jika dia tak melihat jarum kompas sama sekali dari tadi, semenjak melihat jejak kaki di tanah dan mulai mengikuti jejak tersebut. Christopher yang mendengar hal itu pun langsung memarahi Po, karena jejak yang diikuti oleh Po adalah jejak kaki mereka sendiri. Jadi selama ini mereka hanya berputar-putar saja di tempat itu. Kemudian Po tak sengaja menendang koper milik Christopher dan membuat dokumen-dokumen yang ada di dalamnya berhamburan. Christopher pun semakin marah pada Po dan tak sengaja membentaknya. Di saat mereka akan melanjutkan perjalanan, Po sudah tak ada di sana. Christopher pun kemudian mencoba mencari Po di dalam hutan, tapi ia tak menemukannya. Tiba-tiba Christopher dikejutkan oleh suara aneh yang berasal dari dalam hutan, dan mengira itu adalah suara dari Hephalum, yaitu gajah yang dapat mengambil kebahagiaan seseorang. Seketika saja Christopher langsung ketakutan dan berlari menjauhi suara tersebut. Tapi tak sengaja ia terjatuh ke jebakan Hephalum yang dia buat saat masih kecil dulu. Christopher mencoba berteriak untuk meminta tolong, tapi tak ada siapapun di sana. Hujan pun mulai turun. Ia kemudian mencoba untuk memanjat, tapi gagal dan kemudian pingsan. Di dalam pingsannya, Christopher teringat akan semua masalah dalam hidupnya. Di sana dia juga melihat Po. Po kemudian mengatakan, terkadang tak melakukan apapun adalah yang terbaik. Lalu Hephalum muncul dan menangkapnya. Christopher pun tersadar dari pingsannya dan kembali mencari Po, hingga ia sampai di sebuah jembatan tempatnya dulu bermain bersama teman-temannya. Di saat ia melihat ke bawah jembatan, terlihat Eeyore yang sedang terbawa oleh arus sungai. Christopher pun sangat senang karena bisa bertemu dengan temannya itu. Not that anyone Christopher kemudian menyelamatkan Eeyore dari sungai. in my misfortune. Eeyore mengira jika Christopher adalah Hephalum. Christopher kemudian menjelaskan pada Eeyore jika dia adalah Christopher Robin, tapi Eeyore masih saja tak percaya. Kemudian suara aneh itu terdengar lagi. Christopher pun membawa Eeyore untuk mencari tahu asal dari suara itu. It's kind of you to Hingga akhirnya mereka sampai di rumah Owl. Terlihat rumah Owl yang habis terjatuh dari atas pohon. Kemudian suara itu terdengar lagi dari balik rumah Owl. Christopher pun mencoba untuk mengeceknya, dan ternyata suara itu berasal dari baling-baling milik Owl yang tersangkut. Look, it's just the old weather vane. how it has a weapon. That is. Christopher kemudian menemukan biji pohon ek yang menuju ke suatu tempat. Mereka pun mengikuti biji-biji itu dan menemukan Pinglet yang sedang bersembunyi di balik pohon. Tapi Pinglet mengira Christopher adalah Hephalum yang sedang menyamar. Pinglet pun berlari menuju batang pohon yang sudah tumbang. Dan ternyata semua teman-temannya bersembunyi di sana. Semua teman-temannya juga berpikir jika Christopher adalah Hephalum yang sudah memakan Po. Christopher menjelaskan jika dia adalah Christopher Robin, tapi tak ada yang percaya. Mereka menyuruh Christopher untuk membuktikannya jika dia memang Christopher Robin yang asli, karena Christopher Robin yang asli pasti bisa mengalahkan Hephalum. You're right, Roo. Christopher kemudian berpura-pura menghajar Hephalum dan mengalahkannya dengan dibantu oleh Eeyore. I'm not afraid of you. You rot. There's nothing there like this. Something is clearly there. Do you hear that? Where's it gone behind the tree? I think the Hephalum's got you. Semua teman-temannya akhirnya percaya jika dia adalah Christopher Robin. Mereka semua kemudian mencari keberadaan Po di tempat Christopher kecil bermain dulu. Dan benar saja, Po sedang duduk di sana sambil memegang balon merah miliknya.
Christopher kemudian menghampiri Po dan meminta maaf karena telah membentaknya kemarin. Po pun memaafkannya dan mengatakan jika hari selalu cerah saat Christopher Robin ikut bermain. Keesokan harinya, Christopher dibangunkan oleh teman-temannya dan dia baru sadar jika hari ini dia ada rapat dengan bosnya. Ia pun panik dan segera bergegas untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Po menitipkan balonnya untuk putri Christopher. Lalu Christopher pun pergi. Goodbye, Christopher. Sesampainya di rumahnya, Christopher mengikat balon merah itu di sebuah sepeda. Dengan mengendap-endap, ia berusaha pergi dari sana, tapi malah ketahuan oleh Madeline. Madeline kemudian meminta ayahnya itu untuk tinggal, tapi Christopher mengatakan jika dia ada rapat penting dan tak bisa tinggal. Madeline pun kecewa dengan ayahnya itu. Begitu juga dengan istrinya yang mengetahui Christopher tak bisa tinggal bersama mereka karena lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya. Christopher pun kemudian pergi. Madeline yang kecewa itu terlihat sangat sedih karena tak bisa menghabiskan liburannya dengan ayahnya. Ibunya kemudian mencoba menghibur Madeline dengan menyuruhnya untuk bermain sepuas-puasnya. Berpindah ke hutan 100, di sana terlihat Tiger yang sedang memakaikan sebuah pelindung hujan ke punggung Eeyore. Po yang melihatnya kemudian sadar jika itu adalah dokumen penting milik Christopher. Po mengatakan mereka harus mengembalikannya pada Christopher. Jika tidak, Christopher akan dimakan oleh Heffalump. Eat him for breakfast. Oh no, no. Kemudian mereka berempat pun berniat untuk mengembalikan dokumen-dokumen itu pada Christopher yang berada di London. Kembali ke Madeline yang tak sengaja menemukan balon merah pemberian ayahnya dan kemudian bermain dengan balon tersebut. Di saat asik bermain, ia mendengar suara seseorang dari balik semak-semak. Madeline pun penasaran dan tiba-tiba para boneka itu terjatuh tepat di depan Madeline. Madeline pun terkejut dan berteriak. Piglet mencoba menenangkannya. Madeline kemudian sadar pernah melihat mereka semua di gambaran milik ayahnya. Mereka kemudian mengenalkan diri dan menjelaskan jika mereka harus mengantar dokumen milik Christopher ke London. Madeline pun mau membantu mereka. Kemudian mereka berlima pun berangkat menuju stasiun dan pergi ke London menggunakan kereta api. Ibu Madeline yang tak menemukan putrinya dimanapun, kemudian melihat sebuah catatan yang berisi bahwa Madeline pergi mengantarkan dokumen milik ayahnya ke London. Seketika saja ia langsung bergegas untuk menyusul putrinya itu ke London. Sesampainya di London, Madeline kemudian pergi ke perusahaan ayahnya menggunakan taksi. Di tengah perjalanan, Tiger mulai bertingkah karena melihat bayangan dirinya di kaca. Sopir taksi yang melihat boneka itu berbicara terkejut dan tak sengaja menabrak salah satu lapak di sana. Karena tak punya banyak waktu lagi, Madeline kemudian menyusup ke truk koper milik perusahaan ayahnya. Berpindah ke kantor Christopher, terlihat Christopher yang baru datang ke kantornya bertemu dengan Giles yang habis bermain golf. Mereka kemudian pergi ke ruangan rapat. Di sana, Giles mengaku telah bekerja keras bersama Christopher selama seminggu. Padahal kita tahu, hanya Christopher lah yang bekerja keras selama ini. Giles kemudian menyuruh Christopher untuk memulai presentasi di depan para petinggi perusahaan dan bosnya. Di saat Christopher akan mengeluarkan dokumennya, alangkah terkejutnya dia saat melihat semua dokumennya telah hilang dan hanya ada ranting dan ekor Eeyore di sana. Christopher dan para petinggi di sana pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba salah satu karyawan masuk lalu mengatakan jika Madeline hilang dan istrinya juga berada di luar. Christopher kemudian meminta izin untuk keluar, tapi bosnya tak mengizinkannya. Christopher pun tak menghiraukannya. Kali ini dia lebih memilih keluarganya dibanding pekerjaannya. Christopher pun akhirnya pergi bersama istrinya untuk mencari Madeline. Tiger yang sedang menyusuk di dalam koper tak bisa diam dan terus-terusan melompat. Madeline sudah menyuruhnya untuk tenang, tapi Tiger tak mau mendengarkannya.
sehingga koper yang dimasukinya terjatuh dari truk dan terseret. Christopher pun yang melihat surat dari Madeline mengatakan pada istrinya jika Madeline tak sendirian, ia bersama boneka-boneka yang dapat hidup dan berbicara. Istrinya yang mendengar hal itu menganggap suaminya sudah gila. Kemudian koper yang berisi tiker, pinglet, dan iot itu menabrak pembatas jalan, lalu membuat mereka bertiga terpental dan jatuh tepat di mobil Christopher. Hal itu sontak membuat Evelyn terbengong. Christopher kemudian menanyakan keberadaan Madeline, dan mereka mengatakan jika Madeline pergi ke perusahaan Christopher bekerja. Mereka semua pun lalu pergi ke perusahaan tersebut. Madeline yang baru sampai di perusahaan ayahnya tak menemukan teman-temannya. Bo mengatakan jika mereka akan baik-baik saja dan meminta Madeline untuk segera pergi mengantarkan dokumen milik ayahnya. Mereka berdua pun pergi. Tapi di tengah perjalanan, Madeline terpleset dan tak sengaja membuat semua dokumen ayahnya hilang terbawa angin, dan hanya tersisa satu robekan saja. Christopher yang baru sampai itu pun langsung menghampiri putrinya dan menanyakan keadaannya. Madeline kemudian meminta maaf pada ayahnya karena telah menghilangkan semua dokumennya. Christopher pun mengatakan jika yang terpenting adalah putrinya tak apa-apa. Madeline kemudian memberikan robekan kertas dokumen milik ayahnya. Christopher pun kemudian meminta maaf pada Madeline karena selama ini dia salah pada Madeline dan selalu mementingkan pekerjaannya dibanding keluarganya. Di saat Christopher melihat robekan kertas miliknya, sesaat ia langsung memiliki ide dan segera kembali ke kantornya bersama keluarga dan teman-temannya. Di sana Christopher kemudian menemui bosnya dan mengatakan tentang idenya, yaitu bosnya harus meliburkan semua karyawannya. Dengan begitu akan ada ribuan orang yang pergi berlibur dan pasti mereka membutuhkan koper, sehingga penjualan koper perusahaan akan meningkat pesat. Bosnya pun senang dan menyetujui ide Christopher. Kemudian Christopher dan keluarganya pergi berlibur ke hutan Haunted dan bermain bersama teman-teman bonekanya di sana.